pelajaran itu ada di kanan kiri kita. Dan saya mendapat pelajaran banyak ketika saya berkunjung ke Jerman. Selain kemudian tata kota yang menarik, selain pelajaran bernegara yang baik di Jerman, saya juga mendapat pelajaran tentang kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa pelajarannya? Simak video ini hingga tuntas. Baru-baru ini saya baru pulang dari Jerman, menengok anak pertama saya yang sekaligus baru saja melahirkan, jadi sekaligus nengok cucu. Jadi anak pertama saya Nadira, yang juga pernah saya tayangkan di channel YouTube ini, itu menikah dengan laki-laki berkebangsaan Jerman gitu ya. Saya nengok sana dan saya mendapat banyak pelajaran ya. Selain memang kotanya itu walaupun kota kecil tapi bersih, rapi, tertib gitu ya. Jadi kalau kita sudah berdiri di tepi jalan zebra cross itu, mobil dari jauh sudah berhenti. Karena peraturan pertama di sana itu kalau sudah ada orang berdiri di depan zebra cross, maka semua mobil wajib ngalah gitu ya. Dan kita tenang karena mobil nggak mungkin ngelakson-ngelakson gitu. Mobil nggak mungkin marah-marah ya ketika kemudian kita lewat. Tapi bukan tentang Jermannya yang mau saya ungkap di sini, yang ingin saya berbagi di sini. Ternyata saya bertemu dengan orang-orang Indonesia yang hebat yang di sana. Ya. Jadi selama 9 hari di sana, pada hari Sabtu, ya saya berkesempatan memberikan seminar 1 hari lah ya, 2 sesi ya, dari sebelum duhur sampai setelah duhur gitu. Dan saya kaget juga ya, ternyata orang-orang Indonesia yang di Jerman itu mereka punya posisi penting di industri di Jerman. Ya, ada yang ahli nuklir, ya, ada yang ahli IT di perusahaan dan dia sebagai pimpinan di situ. Karena dia sebagai pimpinan di situ, dia bisa membeli rumah di Jerman, bahkan 2 rumah gitu. Rumahnya pun bukan rumah yang kecil ya, tapi rumah 4 lantai gitu ya, besar dan tentu itu penghasilannya besar. Dan kemudian saya bertanya, kenapa kok nggak pulang ke Indonesia? Ya, jawabannya menarik ya. Dulu saya dapat beasiswa dari Pak Habibie, kata beliau ya. Kemudian belajar di sini, ya, mendapatkan ilmu yang luar biasa. Nah, pas mau pulang, perusahaan-perusahaan yang dulu menjanjikan saya untuk mempekerjakan, ternyata itu dijual oleh pemerintahan yang sedang berkuasa pada waktu itu. Jadi nggak mungkin saya pulang. Kalau pulang pengangguran, ya. Apalagi kalau saya pulang, ilmu yang saya pelajari di sini, ilmu yang saya kuasai di sini, industrinya tidak ada di Indonesia, kurang cocok di Indonesia, ya. Jadi akhirnya dia bertahan di Jerman, bekerja di Jerman, ya. Bahkan sudah ditawari juga untuk menjadi warga negara Jerman. Tetapi semua yang bertemu dengan saya masih kekeh pada pendiriannya, dia ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Walaupun hidup di sana sudah puluhan tahun tinggal di sana. Nah, saya jadi teringat ya dengan Pak B.J. Habibie. Ya, kalau ingat Jerman, ingat B.J. Habibie. Ya. Pak Habibie itu saya pernah datang ke rumahnya, pernah ngobrol dengan Pak Habibie. Ya, banyak cerita yang kemudian saya dapat. Ternyata dia juga ahli urusan perkereta apian. Ya, tapi kita mengenalnya ahli pesawat. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita boleh punya banyak keahlian, tapi perlu ada satu yang dijadikan lokomotif, yang itu dikenal banyak orang, ya, yang itu terus Anda kembangkan gitu. Sementara keahlian-keahlian lain itu pendukung, ya. Bahkan karena keahliannya membuat pesawat ini, ya, B.J. Habibie sangat dihormati di level dunia, ya. Sayangnya proyek IPTN di Indonesia tidak dilanjutkan ya, sehingga ahli-ahli pesawatnya itu akhirnya pada terbang keluar negeri gitu ya. Ketika saya ke Kuwait ya, saya menginap di salah satu rumah warga negara Indonesia ya, yang bekerja di perusahaan penerbangan Kuwait. Ya, itu juga begitu. Dulu dia bekerja di perusahaan pesawat terbang di Indonesia, pabriknya ditutup, akhirnya dia justru diambil oleh pemerintah Kuwait ya untuk mengembangkan pesawat di sana, dan di sana menjadi warga negara yang terhormat. Dan dia juga fokus menguasai pesawat, dan itu ilmu khusus yang dia kuasai berkaitan dengan pesawat itu. Jadi saya mengajak kepada Anda ya,
dari kisah ini, yuk kita kuasai ilmu tertentu yang kemudian itu diakui banyak orang, dan ketika itu diakui banyak orang, ternyata kita dikejar-kejar oleh banyak pihak, ya. Termasuk ahli-ahli Indonesia itu diambil oleh Jerman, diambil oleh Kuwait, ya. Ada juga yang diambil oleh Yordan, gitu ya. Waktu saya ke Oman juga orang-orang Indonesia yang ahli diambil oleh kerajaan Oman, gitu ya, untuk bekerja di sana, ya. Saya jadi mengerti itu yang dipesankan oleh guru bisnis saya. Jadi guru bisnis saya pernah bertanya, Jamil, binatang apa yang kamu sukai? Saya bilang kupu-kupu. Kalau kau suka kupu-kupu, jangan kau kejar kupu-kupu itu. Sebab kalau kau kejar, kau tangkap, belum tentu tertangkap. Dan kalau tertangkap, boleh jadi sayapnya rusak. Terus gimana dong? Apa yang saya lakukan? Ciptakan taman bunga. Karena dengan menciptakan taman bunga, kupu-kupu itu akan datang. Dan taman bunga itu adalah keahlianmu. Maka temukan apa keahlianmu. Yang keahlianmu itu, dengan keahlianmu itu, maka kamu akan dikejar-kejar rezeki. Kupu-kupu akan datang kepadamu, rezeki akan datang kepadamu. Sebagaimana Pak Habibie, rezeki mendatangi Pak Habibie, ya, rezeki mendekat kepada Pak Habibie, sehingga ketika dia menjabat sebagai menteri, menjabat sebagai presiden, bukan dalam rangka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi dia ingin berkontribusi untuk Indonesia. Jadi belajar dari kisah ini, sekali lagi yuk tetapkan apa keahlian kita, itu sebagai lokomotif, ya, dan itu diasah benar-benar menjadi ahli, diakui. Yang ngaku bukan diri kita, yang ngakui orang lain. Kalau itu diakui oleh orang lain, maka apa yang terjadi? Insya Allah kita dikejar-kejar rezeki. Nah, jangan juga punya tendensi untuk punya banyak keahlian, ya, sehingga orang bingung, orang ini ahlinya apa sih? Ya, atau dalam bahasa yang lain, orang ini DNA-nya apa sih, gitu ya. Jadi fokus pada keahlian yang Anda kuasai dan biarkan orang mengerti, paham, mengakui benar-benar keahlian yang kita akui, sementara keahlian yang lain itu pelengkap. Sebagaimana Pak Habibie, ahli urusan pesawat yang terkenal, ya, padahal dia sebenarnya juga ahli yang lain, ya, sebagai pelengkap. Mungkin Anda juga pernah nonton Messi. Messi itu ahli urusan sepak bola, ya, mencetak gol yang begitu banyak, sering mendapatkan pemain terbaik, ya. Dia sebenarnya juga ahli juga main pingpong, tenis meja, ya. Saya pernah nonton videonya itu, ya. Tapi ini tidak ditonjolkan. Ini hanya untuk selingan, menghilangkan kejenuhan ketika dia berlatih sepak bola, ya. Dan nggak benar-benar diasah tenis mejanya. Yang diasah adalah sepak bolanya. Maka walaupun usianya sudah tua, sekarang masih dipakai, ya, di Amerika Serikat. So, saya ingin tanya kepada Anda, apa keahlian Anda? Dan apa keahlian-keahlian pelengkap yang melekat pada Anda, sehingga Anda dikejar-kejar rezeki, sehingga Anda dibutuhkan banyak orang, kupu-kupu dalam tanda kutip akan banyak mendatangi Anda. Segera temukan, setelah temukan, asah benar-benar menjadi ahli, dan tunggulah, rezeki akan datang kepada Anda silih berganti atas izin dari sang pemilik rezeki. Praktekkan.